Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi kami tentang bab 1 pendahuluan, yang mana pemateri pertama adalah Muhammad Zaki Mubarak dan pemateri kedua adalah Laras Santi Sukmawan, dan pemateri terakhir atau pemateri ketiga yaitu saya sendiri, Rocky Arya Pradika. Kemudian untuk pemateri pertama yaitu Muhammad Zaki Mubarak, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Saya mahasiswa PPL Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 tahun 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasional dan dasar hukum pada buku panduan program praktikum lapangan atau PPL, yang buku ini dikhususkan untuk mahasiswa FITK. Yang pertama, rasional. Rasional menurut KBBI artinya adalah menurut pikiran atau pertimbangan secara logis. Jadi pada buku panduan ini, rasional maksudnya adalah yang mana mahasiswa FITK yang nantinya akan menjadi seorang pendidik secara logis harus memiliki bekal awal, memiliki pengetahuan awal tentang standar fisik atau administrasi di sekolah maupun sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi kegiatan PPL ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan observasi secara langsung, baik sarana dan prasarana, sistem administrasi maupun sistem pembelajaran yang ada di sekolah, baik dari tingkat terendah, TK, SD hingga SMA dan seterusnya. Jadi program PPL ini juga memiliki dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa melakukan observasi secara langsung. Selanjutnya tentang dasar hukum. Dasar hukum menurut buku panduan ini ada poin A hingga poin R. Artinya ada poin 1 hingga poin ke-18. Poin pertama itu adalah Undang-Undang tahun 1945. Kita tahu bahwa tujuan Indonesia ini adalah, salah satu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana artinya mencerdaskan kehidupan bangsa itu lewat seorang pendidik. Jadi program pelaksanaan PPL ini memiliki dasar hukum sehingga tidak bisa dikatakan program yang main-main dan harus dilakukan secara bersungguh-sungguh. Itulah penjelasan tentang rasional dan dasar hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemateri selanjutnya adalah Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Santi. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Visinya adalah menjadikan fakultas unggul dalam pengembangan pendidikan Islam di tingkat nasional untuk mewujudkan pembelajaran di tahun 2025. Misi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mencakup 5. Misi pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan Islam terpadu dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan program studi unggul dalam bidang pendidikan dan keguruan untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsa. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru serta tenaga kependidikan secara profesional dan pemenuhan standar nasional pendidikan. Yang keempat, melaksanakan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis pendidikan. Dan yang 5, yang terakhir, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam mempercepat kemajuan pendidikan nasional. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan kegiatan praktikum ini dibagi menjadi 4. Tujuan pertamanya untuk membekali mahasiswa sebagai calon guru agar memahami standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan secara langsung data sesuai kondisi nyata di lapangan dalam pengimplementasian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut di madrasah-madrasah.
Yang ketiga, tujuannya untuk mempersiapkan diri mahasiswa menjadi guru profesional dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, tujuan terakhir untuk mengenal secara cermat lingkungan fisik, administrasi, akademik, dan lingkungan sosial madrasah tempat latihan mahasiswa pada pelaksanaan PPL yang akan datang. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rocky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemateri selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah komponen pelaksana, yang mana pada komponen pelaksanaan terdapat 4, yaitu pengelola laboratorium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang kedua adalah dosen atau sebagai dosen pembimbing mahasiswa tersebut. Dan yang ketiga adalah mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan observasi. Dan yang keempat adalah sekolah atau madrasah, yang mana sebuah tempat untuk mahasiswa melakukan observasi tersebut. Materi selanjutnya adalah tahapan praktikum. Pada tahapan ini terdapat 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama dan kedua yaitu membahas tentang proses kegiatan administrasi pembelajaran serta sarana dan prasarana pembelajaran, yang mana lokasi pada praktikum pertama dan kedua ini adalah program studi masing-masing dan sebagai pelaksanaannya adalah dosen pembimbing lapangan. Dan pertemuan ketiga dan keempat yaitu membahas tentang observasi, yang mana observasi pada pertemuan ini terdapat 3. Yang pertama adalah standar proses pembelajaran, yang kedua adalah standar penilaian pembelajaran, serta yang ketiga adalah standar atau diskusi dan hasil laporan. Kemudian untuk lokasinya adalah sekolah atau madrasah mitra, dan untuk pelaksanaannya adalah mahasiswa yang telah bersangkutan. Kemudian pada pertemuan ke-5 dan ke-9 sama seperti pertemuan ketiga dan keempat, yaitu membahas tentang observasi, yang mana observasi ini terdapat 3, yaitu standar proses pembelajaran, yang kedua adalah standar penilaian pembelajaran, dan yang ketiga adalah diskusi serta penyusunan hasil laporan. Dan yang mana lokasi pada pertemuan ini adalah sekolah atau madrasah mitra, dan sebagai pelaksanaannya adalah mahasiswa serta sekolah tersebut. Pertemuan berikutnya adalah pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-12, yang mana kegiatan pada praktikum ini adalah observasi serta diskusi penyusunan hasil laporan. Kemudian pada pertemuan ke-13 sampai ke-15 adalah latihan praktikum pembelajaran pengembangan proses pembelajaran, yang mana pelaksana pada praktikum ini dan praktikum sebelumnya adalah sekolah atau madrasah mitra, serta orang yang melaksanakannya adalah mahasiswa serta dosen pembimbing lapangan. Kemudian pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16, yang mana pada kegiatan ini membahas tentang evaluasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15, yang mana lokasi pada pertemuan ini adalah program studi masing-masing dan sebagai pelaksanaannya adalah dosen pembimbing lapangan. Demikianlah hasil pemaparan materi kami mengenai bab 1 pendahuluan tentang program praktikum lapangan 1 ini. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat menjadi manfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.